tengah riuh pasar lama yang penuh sesak, Prihatin dengan cekatan menata lapak kecilnya, menjual hasil kebun keluarganya sambil sesekali bercanda dengan adiknya, Siti, yang duduk di kursi roda. Siti, meskipun lumpuh, membantu dengan menghitung uang kembalian sambil mengawasi para pelanggan yang memadati lapak sederhana itu, memastikan semuanya berjalan lancar. Setiap pagi, Prihatin harus bangun sebelum subuh untuk memanen sayuran di kebun kecil di belakang rumahnya, membawa hasil panen melewati gang sempit permukiman mereka yang dipenuhi jemuran dan anak-anak bermain. Kegigihan Prihatin terlihat ketika ia melatih dirinya menembak dengan senapan peninggalan ayahnya di kebun kosong, meski harus berhenti ketika suara tembakan memicu perhatian tetangga. Ayah Prihatin, seorang veteran perang, sering mengajaknya berburu di hutan ketika ia masih kecil, memberinya pelajaran berharga tentang ketenangan dan akurasi, yang kini menjadi kenangan pahit setelah kepergiannya. Keluarga Prihatin hidup dalam keterbatasan, namun penuh kasih sayang, dengan ibu mereka yang rajin menyiapkan masakan sederhana dari dapur kecil di rumah reot mereka. Di ujung pasar, Marsuki dan anak buahnya mengawasi dengan tajam, berbincang tentang rencana mereka menggusur permukiman Prihatin untuk membangun ruko modern. "Kita harus habisi yang keras kepala dulu," kata Marsuki sambil menatap langsung ke arah lapak Prihatin, menunjukkan bahwa ia sudah mengincar keluarga itu. Ketika malam tiba, Prihatin membantu adiknya tidur, tidak menyadari bahaya yang sudah mengintai di balik hiruk-pikuk kehidupan pasar lama itu. Di bawah sinar bulan yang redup, Prihatin menyimpan senapannya di loteng kecil rumah, tidak tahu bahwa benda itu akan segera menjadi senjatanya untuk bertahan hidup. Marsuki berdiri di balkon kantornya yang mewah, memandangi pasar lama dengan senyum penuh ambisi, berbicara kepada kompol Wiryawan yang duduk santai dengan cerutu di tangan. "Pasar ini harus rata dalam 2 minggu, perintah Marsuki dengan nada dingin, sementara Wiryawan, dengan wajah tanpa ekspresi, hanya mengangguk sambil menyodorkan daftar nama warga yang dianggap sebagai ancaman. Di sebuah gudang tersembunyi, anak buah Marsuki mempersiapkan senjata rakitan dan bahan bakar untuk eksekusi malam nanti, tertawa dan bercanda seolah-olah aksi kekerasan itu adalah hiburan belaka. Marsuki dikenal sebagai pengusaha kejam yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya, dengan jaringan preman yang dikendalikan oleh dana besar dan hubungan kuat dengan oknum aparat. Kompol Wiryawan, meskipun berpakaian rapi dengan lencana kebanggaannya, sering menjadi tamu kehormatan di pesta-pesta ilegal yang diadakan Marsuki di vila-vila mewah di pinggiran kota. "Kita tidak perlu takut dengan bocah pasar itu," ujar salah satu anak buah Marsuki sambil menyalakan obor, tanda dimulainya aksi pembantaian malam itu. Wiryawan memberikan arahan kepada bawahannya untuk tidak melihat apapun yang terjadi di pasar, memastikan tidak ada gangguan dari pihak polisi yang bukan bagian dari rencananya. Di salah satu sudut pasar, seorang informan memberi kabar kepada Marsuki bahwa keluarga Prihatin adalah salah satu yang paling menentang penggusuran, membuatnya menjadi target utama. "Bakar rumah mereka dulu, biar mereka tahu siapa yang berkuasa," ujar Marsuki sambil melempar setumpuk uang kepada anak buahnya, memerintahkan eksekusi dengan penuh keyakinan. Malam itu, obor pertama dinyalakan, menandai dimulainya malam berdarah yang akan mengubah hidup Prihatin selamanya. Api menyala-nyala di tengah permukiman pasar lama, menerangi kegelapan malam dengan kilauan merah oranye, sementara jeritan dan suara benda-benda terbakar memenuhi udara. Prihatin terbangun oleh suara gaduh dan bau menyengat, lalu bergegas membangunkan keluarganya sambil mencoba mencari tahu apa yang terjadi di luar. Di jalan sempit, preman-preman bertelanjang dada dengan tubuh penuh tato menendang pintu-pintu rumah sambil membawa obor dan senjata tajam, menghancurkan apa saja yang mereka temui. Saat Prihatin mencoba membawa adiknya keluar melalui pintu belakang, mereka dikepung oleh 2 preman yang memaksa mereka masuk kembali ke dalam rumah. Ibu Prihatin mencoba melindungi anak-anaknya, namun ditikam tanpa ampun oleh salah satu preman, membuat Prihatin hanya bisa menjerit dalam ketakberdayaan. Prihatin melihat ayah tirinya tergeletak bersimbah darah di lantai dapur, sambil berusaha menyeret tubuh adiknya ke tempat persembunyian di bawah meja kayu. Api semakin membesar, menjilat atap rumah mereka, sementara di luar terdengar suara tawa kasar dan pukulan drum besar yang menambah kesan horor malam itu. Seorang pria asing, yang ternyata tetangga mereka, mencoba membantu Prihatin keluar, tetapi ia ditembak mati oleh preman yang berjaga di pintu depan. Dalam ketakutan dan kemarahan, Prihatin menyaksikan seluruh keluarganya tewas, sementara ia bersembunyi dengan tubuh gemetar dan tangan penuh darah. Ketika malam berlalu, Prihatin berjalan keluar dari puing-puing rumahnya yang hangus dengan mata penuh air mata dan dendam yang mendidih.
Dengan senapan laras panjang ayahnya yang berhasil ia selamatkan dari puing-puing, Prihatin melangkah ke sebuah warung kecil tempat para preman biasa berkumpul, menyelinap di balik bayang-bayang malam. Ia mendengar salah satu preman berbicara keras, membual tentang bagaimana ia membakar rumah, anak kecil yang keras kepala, sambil tertawa terbahak-bahak dengan rekannya. Tanpa ragu, Prihatin mengokang senapannya, membidik dari balik pintu warung, dan menembak kepala pria itu dengan presisi mengerikan, membuat suasana langsung hening. Preman-preman lain kaget dan mencoba melarikan diri, tetapi Prihatin menembak satu lagi sebelum melarikan diri melalui gang sempit dengan napas terengah-engah. Keesokan harinya, kabar tentang kematian dua preman menyebar di kalangan kelompok Marsuki, membuatnya marah besar dan memerintahkan pencarian Prihatin dengan intensitas tinggi. Di sebuah rumah kosong di pinggiran pasar, Prihatin membersihkan senapannya sambil mengingat detail wajah-wajah para pelaku yang akan menjadi targetnya selanjutnya. Malam ini, giliran mereka yang merasa takut, gumamnya sambil mempersiapkan amunisi dan membalut luka kecil di lengannya yang ia dapatkan saat melarikan diri. Marsuki mengirim lebih banyak orang untuk mengamankan wilayah pasar, tetapi mereka semua takut ketika mengetahui bahwa pelaku adalah seseorang yang mereka anggap tidak memiliki kekuatan. Di malam yang sunyi, Prihatin kembali bergerak, menyerang gudang kecil tempat preman menyimpan senjata mereka, membakar gudang itu dan menghabisi dua orang penjaganya. Dalam kabut asap dan api yang berkobar, Prihatin berdiri dengan mata penuh amarah, menatap bendera merah putih yang berkibar di dekat gudang itu, berjanji bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Setelah serangan pertama yang dilakukan oleh Prihatin, Marsuki berkumpul dengan anak buahnya di sebuah gudang tersembunyi, wajahnya dipenuhi kemarahan dan kekhawatiran. Kita tidak bisa membiarkan dia terus mengacaukan rencana kita, ujar Marsuki sambil menunjuk ke peta wilayah pasar lama yang tersebar di meja kayu usang. Kompol Wiryawan masuk ke dalam ruangan dengan langkah mantap, membawa kotak amunisi dan senjata tambahan. Kita perlu lebih banyak orang untuk menangkapnya sebelum dia mendapatkan lebih banyak dukungan. Marsuki menggelengkan kepala. Tidak cukup hanya dengan preman biasa. Kita butuh strategi yang lebih cerdik agar Prihatin tidak bisa menggagalkan setiap langkah kita. Di malam yang sama, Kompol Wiryawan memberikan perintah kepada anak buahnya untuk meningkatkan patroli di sekitar pasar, memastikan bahwa setiap sudut diawasi dengan ketat. Sementara itu, di markas mereka, Marsuki menyusun rencana baru bersama para pemimpin preman, menggabungkan senjata rakitan dengan taktik menyerang yang lebih terorganisir. Kita akan menyerang pada fajar, ketika mereka sedang berkumpul dan tidak siap, kata salah satu anak buah Marsuki dengan senyum jahat, menyusun jadwal serangan. Prihatin yang mendengar kabar tentang pergerakan Marsuki merasa semakin tertekan, tetapi ia tetap fokus pada misi balas dendamnya, tanpa menyadari bahaya yang semakin mendekat. Di sebuah warung kopi yang sepi, Marsuki bertemu dengan informan yang memberitahunya tentang keberadaan dokumen rahasia yang dimiliki Prihatin, yang dapat menggulingkan kekuasaannya. Temukan dan ambil dokumen itu sebelum dia menggunakannya untuk melawan kita, perintah Marsuki dengan tatapan tajam, memastikan tidak ada ruang untuk kegagalan. Saat membersihkan rumah salah satu anak buah Marsuki yang tewas, Prihatin menemukan sebuah kotak kayu tersembunyi di balik dinding, yang berisi dokumen-dokumen penting dan foto-foto keluarga mereka. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan mulai membaca, menemukan bukti keterlibatan oknum polisi dalam kerusuhan yang menewaskan keluarganya. Ini semua atas perintah mereka, gumam Prihatin sambil menatap foto-foto ayahnya bersama Marsuki, menyadari kedalaman pengkhianatan yang terjadi. Ia menghubungi beberapa warga pasar yang selamat dan menceritakan penemuannya, mengajak mereka untuk bergabung dalam perjuangan melawan penindasan. Sementara itu, Marsuki yang mendengar kabar tentang dokumen rahasia tersebut merasa panik, mempercepat rencananya untuk menangkap Prihatin sebelum dokumen itu tersebar. Prihatin dan kelompoknya mulai menyusun strategi berdasarkan informasi dari dokumen, memetakan jaringan perdagangan manusia yang melibatkan oknum polisi dan preman Marsuki. Kita harus membongkar semua ini agar mereka tidak bisa terus berbuat jahat, kata Prihatin kepada kelompoknya, menekankan pentingnya misi mereka. Di sebuah tempat persembunyian, Kompol Wiryawan merencanakan langkah selanjutnya dengan Marsuki, memastikan bahwa semua jejak mereka tertutup rapi agar tidak ada yang mengetahui kebenaran. Prihatin, dengan tekad yang semakin kuat, mulai merekrut anggota baru dari warga pasar yang memiliki kemampuan khusus, seperti ahli strategi dan penyembur api. Pada suatu malam, kelompok Prihatin melakukan serangan mendadak ke markas perdagangan manusia, menghancurkan bukti-bukti dan melumpuhkan para pelaku, sekaligus membangkitkan harapan baru di antara warga.
Setelah serangan sukses ke markas perdagangan manusia, Prihatin dan kelompoknya berkumpul di tengah pasar, mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol perlawanan mereka. Ini adalah awal dari perubahan, ujar Prihatin kepada kerumunan warga yang berkumpul, menyuarakan semangat untuk melawan penindasan bersama-sama. Warga yang sebelumnya takut dan terintimidasi mulai menunjukkan keberanian mereka, bergabung dalam kelompok Prihatin untuk memperkuat barisan perlawanan. Marsuki, yang melihat kerusuhan semakin melebar, mengirimkan lebih banyak preman dan meminta bantuan dari Kompol Wiryawan untuk mengendalikan situasi. Di tengah kerumunan, seorang anak kecil menggendong dua adiknya di bahu, mencerminkan kontras antara kekerasan dan ketidakberdayaan yang mendorong Prihatin untuk terus berjuang. Prihatin mengorganisir latihan rutin bagi para anggota kelompoknya, mengajarkan teknik bertarung dan strategi pertempuran untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Kita harus bersatu dan menggunakan segala yang kita punya untuk melindungi rumah kita, kata salah satu anggota kelompok, memperkuat rasa kebersamaan di antara mereka. Di balik layar, Marsuki dan Kompol Wiryawan merencanakan serangan balasan yang lebih besar, menggunakan taktik kotor untuk menghancurkan perlawanan yang mulai menguat. Di salah satu sudut pasar, Prihatin memimpin kelompoknya dalam menyebarkan informasi tentang kejahatan Marsuki, mendapatkan dukungan dari organisasi HAM dan media lokal. Dengan bendera merah putih berkibar tinggi, pasar lama berubah menjadi simbol perlawanan, tempat di mana warga bersatu melawan penindasan dan ketidakadilan. Pada pagi hari yang cerah, Prihatin dan kelompoknya melaksanakan serangan pertama mereka ke gudang Marsuki, mematikan akses senjata dan barang ilegal yang disimpan di sana. Dengan penuh kehati-hatian, mereka menyusup ke dalam gudang, mengalahkan penjaga satu persatu dengan keterampilan bertarung yang telah dilatih sebelumnya. Ini adalah tanda bahwa kita tidak akan mundur lagi, ujar Prihatin sambil menghancurkan senjata-senjata yang dapat digunakan untuk menindas warga pasar. Marsuki yang menyaksikan kehancuran gudangnya merasa marah dan takut, menyadari bahwa perlawanan semakin kuat dan terorganisir. Di tengah kekacauan, Prihatin menemukan dokumen tambahan yang mengungkap rencana Marsuki untuk memperluas kekuasaannya ke wilayah lain dengan kekerasan. Kita harus menghentikannya sekarang sebelum dia mendapatkan lebih banyak kekuasaan, kata salah satu anggota kelompok, menyetujui langkah selanjutnya dalam perjuangan mereka. Marsuki, yang merasa terpojok, mengerahkan pasukan besar-besaran untuk memburu Prihatin dan kelompoknya, meningkatkan intensitas konflik di pasar lama. Di tengah serangan balik, Prihatin memimpin kelompoknya dalam pertempuran sengit, menggunakan senapan laras panjang dan senjata rakitan untuk melawan musuh yang datang. Meskipun preman-preman Marsuki lebih banyak dan lebih kuat, semangat perlawanan Prihatin dan warganya tidak pernah padam, menciptakan gelombang perlawanan yang tak terhentikan. Saat matahari terbenam, pasar lama dipenuhi oleh puing-puing dan luka-luka, namun semangat perjuangan tetap menyala di hati setiap warga yang bertarung untuk keadilan. Di tengah pertempuran yang semakin sengit, Prihatin terluka parah akibat tembakan dari salah satu preman Marsuki, jatuh terkapar di belakang lapak sayuran yang hancur. Dalam kondisi hampir mati, tubuhnya mulai menunjukkan refleks luar biasa, seperti kecepatan dan kekuatan yang meningkat, memungkinkan dia untuk bangkit dan melanjutkan perjuangan. Tidak ada yang akan bisa menghentikanku, bisiknya sambil mengangkat senapan laras panjang dengan tangan yang gemetar namun penuh tekad. Para anggota kelompoknya terkejut melihat perubahan Prihatin, menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya yang belum mereka ketahui sebelumnya. Di sebuah bangunan tua yang hampir hancur, Prihatin menemukan sisa-sisa eksperimen rahasia yang pernah dilakukan pada dirinya saat kecil, mengungkap asal-usul kekuatannya. Ayahku melakukan ini demi melindungi kita, kata Prihatin kepada seorang mantan dokter militer yang kini menjadi sekutunya, mengungkap kebenaran di balik kekuatannya. Dokter itu menjelaskan bahwa ayah Prihatin pernah terlibat dalam proyek rahasia pemerintah yang bertujuan menciptakan prajurit super, namun proyek tersebut dihentikan setelah Marsuki membunuhnya. Dengan pengetahuan baru ini, Prihatin semakin memahami tanggung jawabnya untuk menggunakan kekuatannya demi melindungi warga pasar dan menghentikan Marsuki. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan keluargaku sia-sia, ujar Prihatin dengan suara penuh emosi, mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh yang semakin kuat. Dengan kekuatan tersembunyi yang kini bangkit, Prihatin dan kelompoknya merencanakan serangan balasan yang lebih terorganisir dan mematikan, menargetkan setiap aspek kekuasaan Marsuki. Kompol Wiryawan, yang semakin tertekan oleh kemajuan perlawanan Prihatin, memutuskan untuk menggunakan segala cara demi menangkapnya, termasuk metode yang tidak etis. Dia mengatur sebuah transaksi palsu di pasar,
berharap bisa menjebak Prihatin dan memperlihatkannya sebagai pelaku kriminal di mata publik. Kita harus membuatnya terlihat sebagai musuh, agar kita bisa menyingkirkannya tanpa menyita waktu, ujar Wiryawan kepada anak buahnya, memastikan rencana berjalan mulus. Prihatin yang mendengar desas-desus tentang transaksi ilegal tersebut tetap waspada, menyadari bahwa ini mungkin jebakan dari Marsuki dan Kompol Wiryawan. Pada malam hari, saat transaksi palsu berlangsung, Prihatin dan beberapa anggota kelompoknya menyelinap ke lokasi, siap untuk mengungkap kebenaran. Ketika transaksi dimulai, preman Marsuki dan oknum polisi korup tiba-tiba menyerbu, menciptakan kekacauan di tengah kerumunan yang kebingungan. Ini tipuannya. Semua ini untuk menjatuhkannya, teriak Prihatin sambil membela diri dan menghindari tembakan yang diarahkan kepadanya. Dalam pertempuran yang kacau, Prihatin berhasil melumpuhkan beberapa penjahat namun tetap dikejar oleh pasukan Marsuki dan polisi korup yang tak kenal ampun. Dengan napas terengah-engah, Prihatin melarikan diri melalui gang sempit, meninggalkan kekacauan di belakangnya dan membuat musuh semakin marah. Kita tidak akan berhenti sampai dia mati, ucap Marsuki dengan tatapan tajam, menyadari bahwa Prihatin bukan musuh yang mudah untuk dikalahkan. Marsuki, yang merasa terpojok, memimpin pasukannya untuk menyerbu pasar lama pada dini hari, bertujuan untuk menghancurkan setiap sisa perlawanan yang ada. Dengan obor menyala dan senjata di tangan, preman-preman Marsuki menerobos masuk ke pasar, membakar lapak-lapak dan mengancam warga yang berani melawan. Prihatin, yang sudah memperkirakan serangan ini, telah menyiapkan berbagai jebakan mematikan di sepanjang jalan sempit pasar untuk menghambat musuh. Jangan biarkan mereka melewati sini, perintah Prihatin kepada kelompoknya, memastikan setiap sudut pasar siap untuk pertahanan. Saat pasukan Marsuki menyerang, mereka langsung dihadapkan pada rintangan-rintangan yang dipasang dengan teliti, seperti lubang tersembunyi dan senjata jebakan yang siap mengeluarkan tembakan mematikan. Dalam kekacauan baku tembak, Prihatin berhasil melukai Marsuki dengan tembakan tepat ke pundaknya, membuatnya terjatuh dan mengeluarkan darah. Kamu pikir bisa berhenti di sini, teriak Marsuki sambil berusaha bangkit, namun luka yang dialaminya membuatnya terhambat untuk melanjutkan pertempuran. Meski berhasil melukai Marsuki, Prihatin tidak sempat membunuhnya karena serangan mendadak dari pasukan tambahan yang dikirim oleh Kompol Wiryawan. Dalam kepanikan, Marsuki memerintahkan pasukannya untuk mundur. Namun banyak dari mereka yang terluka atau tewas dalam pertempuran sengit di pasar. Dengan napas berat dan luka yang semakin parah, Prihatin menyaksikan Marsuki melarikan diri, menyadari bahwa pertempuran mereka belum selesai. Dalam kondisi terluka parah setelah pertempuran di pasar, Prihatin tergeletak di reruntuhan rumah yang hangus, napasnya terengah-engah dan tubuhnya gemetar. Seorang mantan dokter militer, Dr. Rian, yang juga merupakan teman lama keluarga Prihatin, menemukan dirinya dan memutuskan untuk membantunya tanpa ragu. Kamu harus bertahan, Prihatin. Kekuatanmu bukan hanya untuk balas dendam, tapi juga untuk melindungi yang lemah, kata Dr. Rian sambil membersihkan luka-luka Prihatin dengan hati-hati. Di ruang rahasia milik Dr. Rian, mereka menemukan lebih banyak catatan tentang proyek rahasia pemerintah yang melibatkan eksperimen pada Prihatin saat kecil. Ayahmu tidak hanya seorang veteran perang, tapi juga bagian dari proyek ini. Dia meninggalkan semua ini untuk melindungi kita dari bahaya yang lebih besar, jelas Dr. Rian kepada Prihatin. Dengan bantuan medis dari Dr. Rian, Prihatin mulai pulih dari lukanya, sambil mempelajari lebih dalam tentang kekuatan tersembunyi yang dimilikinya. Kekuatanmu berasal dari latihan dan trauma. Semakin besar tekanan yang kamu hadapi, semakin kuat kemampuanmu muncul, kata Dr. Rian, memberikan pemahaman baru kepada Prihatin. Prihatin mulai melatih dirinya lebih keras, menggabungkan teknik bertarung yang telah dia pelajari dengan kekuatan barunya yang luar biasa. Sementara itu, Marsuki semakin marah karena kegagalannya menangkap Prihatin, dan bertekad untuk menggulingkan segala halangan yang ada di hadapannya. Dengan tubuh yang semakin pulih dan semangat yang membara, Prihatin siap untuk melanjutkan perjuangan melawan Marsuki dan jaringan kriminal yang mendukungnya. Dalam pencarian untuk mengungkap kebenaran, Prihatin menemukan rekaman video lama yang menunjukkan ayahnya bekerja sama dengan Marsuki dalam proyek rahasia pemerintah. Mengapa ayahmu bekerja sama dengan orang seperti Marsuki? Tanya Prihatin kepada Dr. Rian, mencoba memahami motif di balik pengkhianatan itu. Dr. Rian menjelaskan bahwa proyek tersebut awalnya dimaksudkan untuk menciptakan prajurit super yang bisa melindungi negara, namun Marsuki membelokkan tujuan itu untuk kepentingan pribadi. Ayahmu berusaha menghentikan Marsuki setelah menyadari niat sebenarnya, namun sayangnya,
Dia dibunuh sebelum bisa menyelesaikan tugasnya, ujar Dr. Rian dengan sedih. Prihatin merasa dikhianati dan marah, menyadari bahwa Marsuki bukan hanya musuhnya, tetapi juga penyebab kematian ayahnya yang terhormat. Aku harus menyelesaikan apa yang ayahmu mulai. Aku tidak akan membiarkan dia dan Marsuki terus berkuasa, tegas Prihatin kepada kelompoknya, menguatkan tekad mereka. Dengan informasi baru ini, Prihatin dan kelompoknya mulai menyusun strategi untuk menyerang pusat operasi Marsuki dan mengungkap semua kejahatan yang telah dilakukan. Mereka menyusun rencana yang melibatkan infiltrasi ke kantor pusat Marsuki, mencuri dokumen-dokumen penting, dan menyebarkan bukti ke publik. Kita akan membuktikan kepada semua orang bahwa Marsuki dan Kompol Wiryawan adalah penjahat yang harus dihentikan, kata Prihatin dengan semangat yang membara. Dengan hati yang penuh dendam dan keberanian, Prihatin melanjutkan perjuangan, semakin dekat untuk menghadapi Marsuki dan mengungkap semua kebenaran yang menyakitkan. Marsuki, yang merasa posisinya semakin terancam, memutuskan untuk melakukan serangan besar-besaran ke Pasar Lama, dengan tujuan menghancurkan perlawanan Prihatin sekali dan untuk selamanya. Dia mengumpulkan pasukan preman yang lebih banyak dan lebih terlatih, serta mengintensifkan hubungan dengan oknum polisi untuk memastikan serangan berjalan lancar. Kita akan membunuh mereka semua dan menunjukkan siapa yang berkuasa di sini, ujar Marsuki kepada pasukannya, memberi semangat sebelum serangan dimulai. Di malam sebelum serangan, Prihatin dan kelompoknya mengadakan pertemuan darurat, merencanakan strategi pertahanan yang lebih matang untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Kita harus menggunakan segala yang kita punya untuk melindungi warga dan menghentikan mereka sekali untuk selamanya, kata Prihatin, memotivasi kelompoknya untuk bertarung hingga titik darah penghabisan. Saat fajar menyingsing, pasukan Marsuki mulai menyerbu pasar dengan ledakan dan tembakan, menciptakan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prihatin dan kelompoknya dengan sigap mengaktifkan jebakan-jebakan yang telah dipersiapkan, menghambat gerakan musuh dan melumpuhkan banyak preman sebelum mereka bisa mencapai warga. Dalam pertempuran yang brutal, Prihatin menggunakan kekuatannya yang terpendam untuk melawan musuh, mengalahkan preman satu persatu dengan kekuatan yang luar biasa. Warga pasar yang menyaksikan perjuangan ini semakin termotivasi untuk bergabung dan membantu Prihatin, memperkuat barisan perlawanan melawan pasukan Marsuki. Meskipun pasukan Marsuki lebih besar dan lebih kuat, semangat perlawanan yang dipimpin oleh Prihatin dan dukungan dari warga membuat serangan mereka terhenti, memberikan harapan baru bagi semua yang terlibat. Di tengah kekacauan serangan Marsuki, Prihatin menemukan dirinya berhadapan langsung dengan Marsuki di tengah kerumunan yang panik dan berlarian. Ini akhirnya berakhir, Marsuki. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan untuk menghentikanku, ujar Prihatin sambil menantang Marsuki untuk bertarung secara langsung. Marsuki, dengan wajah penuh amarah dan dendam, menarik pisau besar dari ikat pinggangnya, siap untuk melawan Prihatin dengan segala cara. Mereka berdua saling mengamati, dengan latar belakang bendera merah putih yang berkibar di tengah pasar, menciptakan pemandangan yang dramatis dan penuh simbolisme. Keluargaku mati karena kezolimanmu, sekarang giliranmu merasakan penderitaan yang sama, teriak Prihatin, melangkah maju dengan senjata di tangan. Duel itu dimulai dengan serangan-serangan cepat dari kedua belah pihak, suara benturan senjata dan teriakan warga menambah intensitas pertarungan. Prihatin memanfaatkan kekuatannya yang terpendam, mengalahkan Marsuki dengan gerakan yang lincah dan presisi, membuatnya kesulitan untuk mengimbangi. Dalam satu gerakan yang menentukan, Prihatin berhasil menusuk Marsuki dengan senapan laras panjangnya, membuatnya terjatuh dan tidak berdaya di tanah. Ini untuk keluargaku dan semua yang telah kamu hancurkan, ujar Prihatin dengan suara penuh kemenangan namun tetap penuh emosi, memastikan bahwa Marsuki tidak akan pernah mengganggu mereka lagi. Dengan kemenangan ini, Pasar Lama mulai merasakan kelegaan dan harapan baru, sementara Prihatin berdiri sebagai simbol perjuangan melawan penindasan dan ketidakadilan. Kematian Marsuki membawa dampak besar, namun juga memicu aksi balasan dari Kompol Wiryawan dan sisa-sisa kelompok preman yang masih setia kepadanya. Wiryawan, yang merasa posisinya terancam, mulai memburu Prihatin dengan segala cara, menggunakan kekuasaannya untuk mencoba membungkam perjuangan Prihatin. Kami tidak akan membiarkan dia mengganggu kestabilan kita, temukan dan hancurkan dia, perintah Wiryawan kepada pasukan korupnya, memastikan bahwa Prihatin menjadi target utama mereka. Sementara itu, Prihatin memutuskan untuk mengungkap semua bukti kejahatan Marsuki dan keterlibatan Kompol Wiryawan kepada publik, berharap mendapatkan dukungan lebih luas. Dia mengorganisir sebuah konferensi pers di tengah pasar,
mengundang media lokal dan organisasi HAM untuk menyaksikan pembongkaran semua kejahatan yang telah terjadi. Ini bukti nyata tentang bagaimana Marsuki dan Kompol Wiryawan menguasai dan menindas kami. Kami tidak akan tinggal diam lagi, ujar Prihatin dengan suara lantang di depan kerumunan yang besar. Dengan dukungan media, dokumen-dokumen rahasia yang ditemukan oleh Prihatin mulai tersebar luas, mengungkap keterlibatan oknum polisi dan preman dalam kejahatan yang terjadi. Reaksi publik terhadap pengungkapan ini sangat positif. Banyak yang mulai menuntut keadilan dan penindakan terhadap para pelaku kejahatan. Namun, Wiryawan tidak tinggal diam, mengatur serangkaian serangan untuk membungkam Prihatin dan menghancurkan bukti-bukti yang telah disebarkannya. Dalam menghadapi tekanan yang semakin besar, Prihatin tetap teguh pada misinya, mengetahui bahwa harga kebebasan yang mereka perjuangkan sangat berharga meskipun harus menghadapi bahaya yang semakin mendekat. Setelah menyebarkan dokumen rahasia ke publik, Prihatin menjadi sorotan media nasional, menarik perhatian lebih banyak orang untuk mendukung perjuangannya melawan Marsuki dan Kompol Wiryawan. Dengan bantuan organisasi HAM dan aktivis sosial, Prihatin mulai membangun jaringan perlawanan yang lebih luas, melibatkan warga dari berbagai lapisan masyarakat. Kita tidak bisa menyerah sekarang, sistem ini telah korup dan beracun, kita harus melawan dari dalam, kata Prihatin kepada para pendukungnya, mendorong mereka untuk bertindak bersama. Marsuki dan Wiryawan, yang semakin terdesak, menggunakan segala cara untuk membungkam Prihatin, termasuk ancaman dan serangan fisik terhadap anggota kelompoknya. Dalam sebuah pertemuan rahasia, Prihatin dan para pemimpin perlawanan merencanakan serangan strategis ke markas jaringan perdagangan manusia yang dipimpin oleh Wiryawan. Kita harus mengambil alih kendali dan mengakhiri kekuasaan mereka sekali untuk semua, ujar salah satu anggota perlawanan, memperkuat tekad mereka untuk melanjutkan perjuangan. Saat perlawanan semakin kuat, banyak anggota korup di dalam kepolisian yang mulai meragukan loyalitas mereka terhadap Wiryawan, menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh Prihatin. Prihatin memanfaatkan celah tersebut untuk menyusup ke dalam kantor polisi, mengumpulkan lebih banyak bukti tentang kejahatan yang dilakukan oleh Wiryawan dan para komplotannya. Ini adalah kesempatan kita untuk mengakhiri semua ini, jangan sia-siakan, kata Prihatin kepada kelompoknya sebelum melancarkan serangan terakhir ke markas jaringan perdagangan manusia. Dengan keberanian dan kerjasama yang solid, Prihatin dan perlawanan berhasil menyerang markas Wiryawan, menghancurkan jaringan kriminal dan mengakhiri kekuasaan mereka. Dalam serangan terakhir ke markas jaringan perdagangan manusia, Prihatin memimpin kelompoknya dengan penuh semangat, memastikan setiap langkah mereka terkoordinasi dengan baik. Mereka menyusup ke dalam gedung yang dijaga ketat oleh pasukan Wiryawan, menghadapi perlawanan sengit dari preman-preman yang masih setia. Kita hampir sampai di tujuan, jangan biarkan mereka menghentikan kita sekarang, ujar Prihatin kepada kelompoknya, menguatkan mereka untuk terus maju meski menghadapi bahaya besar. Di dalam markas, Prihatin menemukan Kompol Wiryawan yang tengah mengatur operasi terakhirnya, terkejut melihat kedatangan kelompok perlawanan. Ini akhir dari semuanya, Wiryawan, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan, ujar Prihatin dengan suara tegas, mengangkat senapan laras panjangnya siap untuk duel terakhir. Wiryawan, yang merasa dikalahkan, mencoba melarikan diri namun Prihatin dengan cepat mengejarnya, menggunakan kekuatan terpendamnya untuk menutup jarak dengan cepat. Dalam pertempuran sengit, Wiryawan menggunakan segala cara untuk melawan, namun Prihatin berhasil mengatasi setiap serangannya dengan kekuatan dan keterampilan yang luar biasa. Kamu tidak akan pernah menang atas kami, ini untuk semua yang telah kamu rusak, teriak Prihatin sambil menusuk Wiryawan, memastikan dia tidak bisa lagi mengganggu kehidupan warga pasar. Dengan akhir dari pertarungan ini, jaringan perdagangan manusia yang dipimpin oleh Wiryawan runtuh, meninggalkan pasar lama bebas dari ancaman yang telah lama mengintai. Prihatin berdiri di tengah markas yang hancur, melihat ke sekeliling dengan perasaan campur aduk antara kemenangan dan kehilangan, mengetahui bahwa perjuangan mereka telah mencapai titik puncaknya. Dengan runtuhnya jaringan kriminal yang dipimpin oleh Wiryawan, Prihatin menjadi simbol perjuangan rakyat melawan ketidakadilan dan penindasan, mendapatkan pengakuan luas dari masyarakat. Warga pasar lama mulai merasakan kelegaan dan harapan baru, bekerja sama untuk membangun kembali kehidupan mereka yang hancur akibat konflik yang telah berlangsung lama. Kita telah melewati badai terburuk, sekarang saatnya membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama, ujar Prihatin kepada kerumunan warga yang bersorak, menginspirasi mereka untuk terus maju. Pemerintah yang terpaksa menanggapi tekanan publik mulai melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus-kasus korupsi dan kejahatan yang dilakukan oleh Marsuki dan Wiryawan.
Dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Prihatin dan kelompoknya, banyak oknum polisi dan pejabat tinggi yang ditangkap dan diadili atas kejahatan mereka. Meskipun telah berhasil menghentikan ancaman terbesar mereka, Prihatin merasa bahwa perjuangan mereka masih jauh dari selesai, karena banyak luka yang harus disembuhkan di antara warga pasar. Dalam sebuah pertemuan komunitas, Prihatin memimpin diskusi tentang cara terbaik untuk menjaga keamanan dan keadilan di pasar lama, memastikan bahwa tragedi serupa tidak akan terulang lagi. Kita harus terus waspada dan siap melindungi satu sama lain. Kekuatan kita ada pada persatuan kita, ujar Prihatin, menekankan pentingnya kebersamaan dalam membangun masa depan yang lebih baik. Meski telah menjadi pahlawan di mata banyak orang, Prihatin memilih untuk tetap rendah hati dan fokus pada pemulihan komunitasnya, tanpa mencari pengakuan lebih lanjut. Dengan cahaya harapan yang menyinari pasar lama, Prihatin memutuskan untuk menghilang, meninggalkan namanya sebagai warisan perjuangan dan keberanian yang akan terus dikenang oleh semua orang. Beberapa bulan setelah pertempuran terakhir, pasar lama mulai pulih dan berkembang kembali, dengan lapak-lapak yang dibangun ulang dan warga yang kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Prihatin, yang memilih untuk menghilang dari sorotan publik, tetap menjadi penjaga diam-diam pasar, memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman yang mengganggu kedamaian mereka. Warga pasar bersama-sama membangun infrastruktur baru, memperbaiki jalan sempit dan menata ulang tata letak pasar agar lebih teratur dan aman bagi semua orang. Sebuah patung kecil dibuat untuk mengenang Prihatin, menampilkan sosok wanita muda dengan senapan laras panjang di pundaknya, berdiri tegak melawan badai. Ini untuk Prihatin, wanita yang berani melawan segala rintangan demi keadilan dan keselamatan kami, ujar salah satu warga saat patung tersebut dipasang di tengah pasar. Patung itu menjadi simbol inspirasi bagi generasi muda, mengajarkan mereka tentang keberanian, keteguhan hati, dan pentingnya memperjuangkan keadilan. Cerita tentang Prihatin tersebar ke seluruh penjuru negeri, menginspirasi banyak orang untuk berdiri melawan penindasan dan korupsi di komunitas mereka masing-masing. Di sebuah taman kecil yang dibuat di dekat patung Prihatin, warga sering berkumpul untuk mengenang perjuangannya dan menceritakan kisah heroiknya kepada anak-anak mereka. Prihatin telah pergi, tapi semangatnya tetap hidup dalam setiap langkah kita untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, ujar kepala desa saat peringatan tahunan diadakan. Dengan warisan yang ditinggalkan oleh Prihatin, pasar lama tidak hanya menjadi tempat berdagang, tetapi juga simbol kebangkitan dan perjuangan melawan ketidakadilan yang akan terus dikenang sepanjang masa.